ada kode etik, ada pidana. 3 macam itu, Pak. Ada bisa administrasi. Kalau kejaksaan di pidananya atau ketiga? Pidana. Oh, pidananya. Pidana kita, Pak. Tapi kan kita mencegah dini. Apabila ada muatannya politis kan kita harus bijaksana juga, Pak, mengambil kebijakan. Nggak boleh serta-merta mentang-mentang itu ini semena-menanya, nggak bisa juga, Pak. Karena demokrasi harus kita jaga, Pak. Bagaimana harus kita pelihara, bagaimana kita ini sampai ke anak cucu, demokrasi tidak boleh berhenti. Cuman cara kita bagaimana mengemas demokrasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pemimpin yang lebih baik itu masih perlu kita PR kita bersama. Bagaimana sinerginya, Pak, ini antara bidang keamanan di kejaksaan dan bidang keamanan di pihak kepolisian? Ya, kalau keamanan kami, Pak, lebih mengutamakan, contohnya di saya di bidang ideologi politik pertahanan keamanan itu lebih utamanya itu pengamanan aset kantor dan pimpinan dan personil. Nah, selain dari itu, kami pengamanan negara. Pengamanan negara kami misalnya di perbatasan laut, contoh saya di Dumai kemarin perbatasan dengan Malaysia. Nah, kami harus memantau itu kerjasama dengan berbagai stakeholder bahwa apakah masuk misalnya kawasan dalam Indonesia atau ke Malaysia. Nah, lebih spesifik lagi keamanan kami terorisme. Nah, kami ada istilahnya PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan. PAKEM, aliran kepercayaan. Itu di bawah intelijen juga, Pak? Di bawah intelijen. Karena ada semacam pemahaman pembinaan ideologi, Pak. Iya. Nah, sejauh ini, Pak, masih kembali ke pilkada. Bagaimana menurut kacamata Kejaksaan Tinggi ya ideologi calon baik bupati, wali kota, gubernur, khususnya Sumatera Selatan ini, Pak, tentang ideologi yang disampaikan? Sampai dengan hari ini, Pak, kita belum secara spesifik menemukan bahwa ideologi mereka misalnya anti Pancasila atau mereka dengan anti NKRI, belum ditemukan, Pak. Ataupun dia misalnya mengandung aliran keras. Itu sampai dengan hari ini belum ada, Pak. Karena makanya kami kerjasama terus, koordinasi sama BIN, sama Korem, Kodam, Polda. Jadi kita bersinergi, Pak. Bagaimana hal-hal seperti itu, Pak, kita cegah dini, Pak. Cegah dini kita harus mengantisipasi, jangan sampai pemimpinnya nanti ternyata dia beralirannya berbeda, misalnya kan seperti itu. Setelah jadi, ya artinya bukan ideologi Pancasila. Iya. Tapi sejauh ini belum ada, Pak, ya, laporan tentang ideologi tentang calon. Belum ada, Pak. Masih aman-aman saja, Pak. Aman-aman. Kemudian, Pak, di saat penghitungan ya artinya sudah ada yang ditentukan, yang pemenang kalah, kemudian calon itu biasanya ada semacam keberatan melaporkan. Ini bisa ke kejaksaan langsung yang seperti yang posko tadi, atau tidak menerima karena ada Bawaslu, Pak, ya? Atau kedua-duanya bisa, Pak? Dapat saya jelaskan bahwa ini kan tadi posko kami ini hanya informasi yang kami, Pak. Hanya informasi. Tidak boleh menindaklanjutin berbentuk apa-apa. Karena sudah jelas, Pak, kalau urusan pidana pemilu jelas Bawaslu, Pak. Itu. Nah, itu pun mereka harus telaah, harus mereka analisa apakah ini masuk ranahnya bagaimana. Baru setelah itu baru masuk ke Gakumdu. Di Gakumdu barulah ada polisi jadi jaksa di situ. Kalau pertamanya mereka menelaah, Pak. Kalau kami nggak boleh mengintervensi bahwa ini harus naik, nggak bisa, Pak. Gitu, Pak. Karena bulat memang tugas mereka. Jadi posko kami itu menginformasikan boleh, tapi kami tidak bisa menindaklanjuti seperti kami menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Nggak bisa, Pak. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi. Artinya masyarakat lapor ke Bawaslu beserta ada semacam di pihak kepolisian, ada kejaksaan di dalamnya. Kemudian ini ditindaklanjuti kemana lagi, Pak? Kalau dia sudah khususnya oleh penerima laporan tadi di Bawaslu, setelah ada memenuhi unsur, indikasinya sudah memenuhi unsur tindak pidana, masuklah ke Gakumdu. Di Gakumdu dikaji lagi apakah ini masuk dalam ranah tindak pidana atau bukan. Tadi kan administrasi, ada pelanggaran, ada etik seperti itu, ya. Nah,
Jadi setelah misalnya seperti itu, baru dia rapat membuat kesimpulan. Bawaslu, Dari Kejaksaan, berbagai lembaga tadi, Pak. ya. Nah, apabila sudah bisa dia diserahkan ke penyidik, nah dari itu membuat resume segala macam, serahkan SPDP ke kepolisian. Kepolisian. Dari kepolisian bekerja sama karena sudah ada bentuk dalam Gakumdu tadi kan cepat dia nggak saling, intinya Pak menyamakan persepsi. Jangan beda-beda pendapat. Nah, percepat ke kejaksaan. Tapi ada batas waktu, beda dengan seperti tidak pidana biasa karena dia dibatasi. Setelah di kejaksaan sudah memenuhi unsur, langsung P21 limpahkan ke pengadilan. Bawaslu itu Pak seharusnya tanpa ada laporan pun dia bisa. Oh. Namanya temuan. Ya, temuan. Perkara temuan Bawaslu. Nah, apabila seperti itu, misalnya Bapak ada Pak pelanggaran pemilu, Bapak WA-nya cukup itu Pak, tapi Bapak siap tadi hadir jadi saksi gitu. Ya. Nggak mesti kita mau datang rame-rame, tidak seperti itu. Oh, tidak. Kalau memang demo. enggak seperti itu Pak. Kalau memang kita tahu aturannya. Terkadang masyarakat itu dia menilai ini sudah cukup, barang bukti sudah ada. Enggak seperti itu hukum itu. Dan kami khususnya kejaksaan Pak tidak bisa. Makanya pimpinan kami dari Jaksa Agung sampai Pak Kajati ini, jangan sampai kami ini jadi kesannya menjadi alat untuk menjatuhkan salah satu paslon misalnya. Dan ada juga aturan dari apa memorandum apa instruksi Jaksa Agung, Pilkada 2024 ini menyarankan apabila dalam Instruksi nomor 4 tahun 2004 tadi, apabila ada paslon sudah ditetapkan sebagai calon, apabila terindikasi dengan tindak pidana korupsi, pemeriksaan ataupun tindak pidana lainnya, stop Pak sementara. Oh. Tegas kami Pak kejaksaan Pak. Jadi, kami nggak jadi alat. Pada saat dia sudah ditetapkan menjadi bakal jadi calon sampai dengan calon, sampai jadi calon nggak bisa, tunda sampai selesai proses pilkada. Kecuali sudah terpilih, sudah dilantik dia, bisa nggak bisa lagi habis tahapan pilkada Pak. Tahapan pilkada. Mohon maaf Pak. Oh, itu beda lagi Pak. Ya. Oh, artinya sementara proses calon ini Pak. Kami nggak mau jadiin itu Pak. Oh, artinya kita dari kejaksaan tidak menindaklanjutinya, bukan artinya ya persoalan atau kasusnya itu dihentikan Pak ya. Dihentikan sementara Pak. Dihentikan sementara. Dihentikan sementara. Karena kita menghargai proses demokrasi Pak. Oke. Hak-hak warga negara untuk dipilih dan memilih dan dipilih. Seperti itu. Sepanjang persoalan pemilihan kepala daerah Pak, itu yang sering naik ke pengadilan, banyak penuntutan. Ini persoalan apa Pak? Persoalan misalnya Pak, anggota PPS mencoblos orang yang tidak hadir. Oh. Itu pernah saya di Lubuk Linggau juga menyidang ketua PPS Pak. Ketua PPS. Jadi orang makan siang, ketua PPS-nya nyoblos salah satu calon. Oh, jadi panitia melakukan itu? Panitia. Selain itu Pak? Di Morenim, Bawaslu tadi, ketua Bawaslu. Jelas-jelas dia bagi-bagi Pak. Oh. Menggunakan orang lain. Dia bukan orang putra daerah itu yang digunakan, mahasiswa atau segala macam, segala itu kan. Mencoblos Pak? Nah, dia politik uang. Oh, money politik. Money politik. Money politik ini sepertinya susah sekali Pak. Dihentikan. Bukan Pak, dihentikan. Untuk tahap pelaporan. Karena buktinya, ya artinya kami kepingin tahu Pak, bukti seperti apa Pak untuk money politik ini agar bisa sampai penuntutan kira-kira. Money politik tuh Pak, makanya aku bilang tadi kami jaksa itu Pak, dominus litis dalam arti menentukan suatu perkara itu layak atau tidak ke pengadilan Pak. Jadi apabila suatu tindak pidana itu cukup dengan bukti ini alat bukti namanya Pak, bukan barang bukti ya. Alat bukti Pak. Alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ada keterangan tersangka, ada barang bukti, ada ahli, ada saksi, ada petunjuk. Nah, 5 itu kan Pak. Jadi situ harus lengkap Pak. Penyelenggara pemilu apabila ada orang tidak mendapat haknya menjadi sebagai peserta pemilu untuk mencoblos, bisa pidana Pak. Oh, itu Pak ya. Iya. Contoh di Jakabaring ini Pak. Jakabaring ini wilayah sebagiannya masuk dengan Banyuasin. Sementara dia ini masuk wilayah Palembang Pak. Palembang. Nah, wilayahnya orang Palembang tinggal di Banyuasin.
Nah, apabila hak-hak mereka tidak disalurkan, tidak dicoklit, tidak didata, bisa dituntut, Pak. Oh, artinya menghilangkan hak, Pak. Ya? Menghilangkan hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Itu semua masyarakat yang berada di situ, Pak. Ya? Iya, Kalau di luar situ, Pak, misalnya masyarakat wilayah Banyuasin. Nah, sekarang masyarakat Banyuasin tapi di luar Banyuasin tetap juga, Pak. sama, Pak. Sama, Sama, wilayah sama, Pak. walaupun di luar daerah. Walaupun di luar daerah sama dia. Oh, seperti itu. Nah, contoh saya, Pak, pemilihan presiden, saya di Dumai, saya nggak milih, Pak, pileknya, Pak. Ya. Presidennya aja yang saya pilih, Pak. Oh, Contoh sekarang, saya nggak bisa pulang ke Lubuk Linggau untuk memilih calon wali kota. wali kota. Ya, hanya milih gubernur, Pak. Oh, Saya gubernur. daftar ke KPU, ada mekanisme, Pak, bahwa untuk ada TPS khusus namanya, Pak. Khusus orang di luar daerah. Nah, itu. Ya. Ada POM khusus dari KPU. Bahwa ini orang ini karena tugasnya dia tidak pulang ke daerahnya, tapi hak pilihnya harus ada. Nah, hak pilih saya kayak saya di Dumai kemarin hanya presiden yang bisa pilih, pileknya nggak bisa saya pilih. Oh, Sekarang saya hanya bisa memilih gubernur. gubernurnya, nggak bisa saya memilih Wali wali kota, bupati, Kecuali pulang. kecuali saya pulang dapat semua saya. Nah, terus ASN itu harus netral, Pak. Netral. Artinya ASN milih juga kan, Pak? Ya, Artinya tidak netral, Pak. Gimana nih menurut Bapak? kita menilai itu begini, Pak. Iya. ASN itu warga, Iya. warga negara berhak memilih dan dipilih. Oh, malah dipilih. Dalam demokrasi itu kunci di situ, Pak, memilih dan dipilih. Nah, sekarang kecuali Polri dan TNI, Pak, Iya. dia tidak punya hak memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih. Nah, masyarakat ASN ini, dia kenapa dia sering menjadi sebagai objek laporan segala macam? Karena dia ikut kampanye misalnya tidak cuti. Nah, dilarang, Pak. Dia boleh, Pak, ikut Boleh kampanye, kampanye, boleh, Pak. tapi harus cuti deh, Pak. Harus cuti. Harus cuti. Karena statusnya masih tugas aktif gitu ya. Tugas aktif memilih dan dipilih. Itu. Terus kembali ke kejaksaan tadi, Pak. Kalaupun menurut pendapat Bapak, bagaimana, Pak, kesejahteraan jaksa di sana? Kita, Pak, kalau saya khusus pribadi saya, Pak, pribadi saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa bagaimana saya sampai ke titik ini, Pak. Iya. Saya hidup itu bersyukur, Pak. Iya. Modal saya sampai ke titik ini hanya bersyukur, jujur, dan loyalitas, Pak. Loyalitas. Nah, dengan ada yang sekarang, kenapa semua orang pasti pingin hidupnya sejahtera, Pak? Lebih dari yang ada yang sekarang. Pasti semua orang itu. Pasti hidup. Pasti lebih pingin meningkat. lebih, ada peningkatan. Kalau saya, Pak, kalau seandainya ditambah, alhamdulillah, Pak. Anakku sudah 2 kuliah, Pak. Kalau lihat dari gaji nggak cukup, Pak. 1 S2, 1 S1, Pak. Oh, putra-putri, Pak. Putra putri. Nah, insya Allah tahun ini anak saya ikut tes kejaksaan juga. Oh, mau resi. Ya, Itu anak yang tertua, Pak. anak yang tua. S2 dia, sudah S2. Cuman karena kemarin kan belum bisa ikut karena mau ikut hakim, tapi ternyata di hakim nggak langsung diterima calon hakim, jadi berubah. Yang tua perempuan, laki? Perempuan. Oh, perempuan. Yang kedua? Yang kedua laki-laki semester laki-laki. semester 5. Jadi yang mau tes ikut kejaksaan ini yang perempuan. Ya, yang perempuan, Pak. Sekarang dia S2 lagi tesis, Pak, di notaris di Unsri. Oh, di Unsri. Nah, kembali ke individu, Pak. Pada saat Bapak dilantik sebagai jaksa tuh, apa di pikiran Bapak, Pak? Dulu waktu saya TU berpikirnya kapan saya ini menjadi jaksa. Oh, itu sebelum jadi jaksa? Sebelum jadi jaksa kan pegawai dulu kita, Pak. Oh, iya, iya. Pegawai berapa tahun saya, Pak, karena dari golongan 2 dari SMA saya masukkan. Oh, iya. Setelah saya jadi jaksa, ingin saya tuh yang saya rasakan waktu saya menjadi orang bawah, paling bawah itu, Pak. Iya. Apabila saya menjadi atas, tidak akan saya lakukan untuk bagian anak buah saya. Ya. Akan saya bela anak buah saya, apapun namanya itu. Itu yang jadi. Setelah saya di jaksa, saya berpikirnya, Pak, dulunya kewenangan yang ada dengan jaksa itu luar biasa, Pak. Kewenangannya, Pak. Luar biasa, Pak. Ideologi
politik pertahanan keamanan semuanya lengkap Pak di Intel ini Pak. Di Intel. Semuanya bisa kita Pak. Tapi setelah saya jadi jaksa saya berpikir Pak, saya itu berusaha bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Itu kuncinya bagi saya. Bagaimana saya ini bisa membantu orang yang lemah. Bagaimana membantu orang yang bisa saya bantu gitu. Itu kebanggaan saya. Kalau jabatan pangkat Pak saya rasa sudah luar biasa Pak. Dulu saya mintanya setelah saya di pegawai itu, pingin saya cuma 2 kali jadi kasih Intel Pak. Ternyata 5 kali. 5 kali Pak. Luar biasa. 5 kali. Kepercayaan diberikan oleh pimpinan. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Karena saya rasa disitulah saya banyak bersyukur Pak. Itu Pak. Karena dengan saya bersyukur, ya saya rasa tidak ada yang merasa kurang, malah tidak ada Pak. Ikhlaskan saja Pak. Ikhlaskan saja. Saya di sini juga dipakai pimpinan saya syukur Pak. Dan alhamdulillah Pak, di mana saya bertugas, pimpinan selalu dekat sama saya. Yang penting bekerja Pak. Ya modal saya itu tadi Pak, jujur, ikhlas, loyalitas, terbuka. Siapa pimpinan? Kalau istri Pak kerja di mana Pak? Di rumah saja, ibu rumah tangga. Tapi sudah putra-putrinya sudah kuliah semua Pak. Alhamdulillah Pak. Kita doakan semoga lulus juga. Amin. Oke Pak Abu Nawas SHMH, di ujung perbincangan kita hanya saya teringat kalau Abu Nawas itu teringat zaman Nabi Pak. Ya, ada seorang Abu Nawas di zaman Nabi terkenal dengan ya jenaka dan penyair gitu seorang yang cerdas. Begitu saya ingat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Pak Abu Nawas, langsung saya ingat Pak zaman Nabi. Itu saja Pak, mungkin kata terakhir buat peserta pilkada di Sumatera Selatan ini, mungkin mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, apa yang disampaikan Pak dalam menghadapi pemilu kada ini? Dapat saya sampaikan bahwa mewakili pimpinan, saya sampaikan termasuk saya sendiri Pak, menyampaikan kepada para peserta calon, jadilah petarung yang siap kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka mendapat harta dan tahta itu dari zolim. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang amanah dan barokah, bermanfaat bagi rakyatnya. Jangan menjadi pemimpin untuk jadi penguasa. Jadilah pemimpin yang barokah. Jadi pemimpin barokah. Barokah dan amanah. Jangan menjadi pemimpin yang jadi penguasa. Di situ Pak, saya di Sumatera Selatan saya melihat bahwa kadang-kadang jadi pemimpin itu dia merasa segala-galanya Pak. Padahal 5 tahun loh Pak. 5 tahun, nyambung lagi 10 tahun, 10 tahun. Habis itu habis Pak. Kembali ke masyarakat. Atau dia naik level. Sekarang kan nggak boleh lagi mantan bupati kemudian nyalon bupati, tidak bisa lagi Pak. Nggak bisa lagi, sekarang sudah aturan sudah mengatur itu. Nah jadi saya harapkan dalam kesempatan yang baik ini agar seluruh calon gubernur, bupati, wali kota dimanapun Anda berada, jadilah petarung yang siap kalah. Ya. Jadilah mendapat jabatan, pangkat, kewenangan itu menjadi jangan zolim, jangan sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang. Nah, kalau benar hak kita nggak mungkin beri orang lain, karena pertanggungjawaban itu dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Percuma kita jadi pejabat misalnya, kalau kita nggak akan bisa, nggak ada Pak, pasti ada balasan Pak. Saya melihat banyak Pak cara-cara orang mengkriminalisasi pejabat di Sumatera. Saya nggak suka itu Pak. Saya walaupun di Intel, bagaimana caranya kita kalau orang bagus ya katakan bagus Pak. Jangan orang bagus katakan jelek, jelek katakan bagus, jangan seperti itu. Bolak-balik itu Pak. Bolak-balik, makanya kita krisis moral Pak. Terima kasih. Ya. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Abu Nawas SHMH. Kasih 1 Pak. Kasih 1 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang membidangi ideologi politik, pertahanan dan keamanan. Luar biasa, beliau ini sudah 5 kali Pak, menjadi kasih di berbagai daerah kabupaten di Kejaksaan Negeri. Luar biasa Pak. Ya. Terima kasih Pak. Salam buat pemirsa Pak.
Oke, salam sehat, salam hormat, salam pilkada yang aman, damai, sejuk, dan mendapat pemimpin yang amanah bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, makasih.